Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini saya menjelaskan bagaimana menggunakan struktur nested if atau if bersarang di bahasa pemrograman Visual Basic Net. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bahas terlebih dahulu seperti apa konstruksi dari nested if ini. Nah, nested if di dalam bahasa pemrograman sering disebut dengan kondisi tersarang atau sebuah kondisi yang berada pada kondisi tertentu atau kondisi yang berada di dalam sebuah yang dikondisikan. Oleh karena itu, maka nested if ini sering juga disebut dengan kondisi yang berada di dalam kondisi. Artinya, sebuah kondisi akan terseleksi berdasarkan kondisi induknya atau kondisi utamanya. Nah, kita lihat bentuk umum dari nested if ini dimulai dari if, ini kondisi yang pertama, if kondisi atau syarat yang pertama, then kemudian ini kondisi yang kedua, else and if. Jadi ini kondisi induk. Jadi kondisi yang pertama. Sedangkan di kondisi yang pertama ini, maka di dalamnya ada subkondisi. Jadi subkondisi yang inilah yang disebut dengan nested atau tersarang. Jadi kondisi yang ini tersarang di dalam kondisi atau syarat pertama. Jadi sama konstruksinya, tinggal dibuat if syarat dari kondisi yang pertama, kemudian jawaban untuk subkondisi atau syarat 1-1, else jawaban untuk subkondisi atau syarat 1-2. Jadi sekali lagi yang penting di sini untuk dipahami adalah kondisi 1-1 ini dia berada di dalam kondisi yang pertama. Nah, ketika dijalankan nanti maka pembacaannya dimulai dari kondisi yang pertama ini dulu diseleksi, diperiksa, kemudian di dalamnya ada beberapa sub pemeriksaan lagi. Jadi ada dua kondisi lagi di sini, syarat 1-1 dan syarat 1-2. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Misalnya di sini kita mau menyeleksi berapa ongkos maskapai baik yang ke Jakarta kemudian di tempat yang lain atau tujuan yang lain. Jadi kita asumsikan ada maskapai Garuda, kemudian ada maskapai yang lain di sini, dan kemudian Garuda ini dan maskapai yang lain itu bisa ke Jakarta, bisa juga ke tempat yang lain, masing-masing maskapai. Jadi kalau kita seleksi, maka dalam kasus ini kita menggunakan nested if atau kondisi tersarang. Jadi kalau misalnya kita seleksi dulu maskapainya, kita buat seperti ini, if jika maskapai sama dengan Garuda, maka apa yang terjadi? Kalau bukan Garuda, maka apa yang terjadi? Jadi kondisi yang pertama, kondisi yang kedua. Nah, di kondisi yang pertama ini ketika kita pilih maskapai Garuda, maka Garuda itu tadi bisa ke Jakarta, bisa juga ke tempat yang lain. Nah, kalau dia ke Jakarta, ongkosnya misalnya sekian, kalau ke tempat yang lain mungkin seperti ini. Nah, kalau maskapai yang lain itu juga bisa ke tujuan yang sama, Jakarta atau tempat yang lain. Nah, ongkosnya mungkin berbeda. Tuh. Jadi seperti itu implementasi dari nested if ini nanti dalam bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, silakan dibuat sebuah project baru, kemudian didesain form yang seperti ini supaya kita nanti bisa mengimplementasikan nested if itu di dalam penyelesaian kasus ini. Jadi kita asumsikan misalnya dalam kasus ini kita mau menghitung harga kartu paket internet. Jadi kartu paket internet itu bisa bermacam-macam ya operatornya, ada misalnya, coba misalnya kita jalankan ini. Bisa jadi kartu paket internet itu operatornya ada yang Telkomsel, ada yang Excel, ada YM3 dan mungkin yang lain. Kemudian masing-masing operator dari kartu paket ini bisa memiliki banyak kuota. Misalnya ada kuota 3 giga, ada 5 giga, ada 10 giga. Jadi Telkomsel bisa memiliki 3 giga, ada 5 giga, ada 10 giga. Begitu juga
Misalnya kalau XL, dia juga memiliki kuota 3 GB, 5 GB, dan 10 GB. Begitu juga yang lain. Tentu harganya ini berbeda-beda. Jadi kalau kita pilih misalnya Telkomsel, harga 3 GB-nya tentu berbeda kalau misalnya kita pilih yang XL, tentu berbeda harganya kalau 3 GB. Nah, seperti itu nanti yang akan kita lakukan. Kita lihat projectnya. Sekali lagi, silakan Anda desain project yang seperti ini. Kemudian nanti akan kita kerjakan dengan atau mengimplementasikan nested if. Nah, yang pertama di objek-objek yang ada di dalam form ini ada combo box. Ini name-nya kita buat dengan nama atau NM operator. Jadi name-nya kita ganti menjadi NM operator. Ini juga combo, kita buat name-nya kuota. Jadi property name-nya diganti menjadi kuota. Ini name-nya HRG jual. Kemudian ini name-nya JLH bayar. Ini name-nya kembalian. Kemudian ini ada tombol atau button tambah ke daftar. Ini name-nya kita buat B tambah. Kemudian ini name-nya B batal. Kemudian ini name-nya B keluar. Nah, yang ini kita ambil dari list box. Jadi list box itu ada di toolbox. Nah, yang ini list box kita gunakan yang ini. Ya, untuk yang ini. Kemudian name-nya kita ganti menjadi daftar. Jadi name-nya kita buat menjadi daftar. Nah, setelah kita desain, maka yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan item ke dalam combo box, nama operator dan kuota. Jadi kita inginkan nanti item-item combo box nama operator dan kuota ini itu sudah tersedia pada saat form ini kita jalankan. Jadi kalau kita jalankan ini sudah ada item nama operator ini, ada Telkomsel, XL, ada IM3, begitu juga untuk yang kuota. Ada 3 GB, ada 5, kemudian ada 10. Jadi pengisian ini tentu Anda sudah paham, di materi-materi sebelumnya sudah kita bahas. Kita lakukan pada saat event form load. Oleh karena itu kita tinggal double klik form yang kosong supaya di coding bisa dibentuk prosedur form load. Nah, kita coba double klik form yang kosong. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk prosedur private subform load 1 dan codingnya adalah ini. Jadi seperti di materi sebelumnya yang sudah kita bahas, sintaksnya adalah apa nama objek kombonya, kemudian items, titik add, kemudian item-item yang akan kita tuliskan di dalamnya. Jadi seperti tadi ada 3 item di dalam combo box nama operator, yaitu Telkomsel, ya, Telkomsel, kemudian ada XL, kemudian ada IM3. Begitu juga nanti untuk kuota. Jadi untuk kuota juga ada 3 item, ada 3 GB, ada 5 GB, kemudian ada yang 10 GB. Jadi tinggal kita sebutkan apa nama objeknya, nama objek ini tadi, kemudian items, titik add, kemudian apa item yang akan kita tampilkan nanti di combo boxnya. Itu kita letakkan, sekali lagi kita letakkan di form load. Nah, sekarang kita lihat sintaks ketika kita pilih kuota. Jadi kita jalankan, kita pilih misalnya Telkomsel, kemudian kita pilih 3 GB misalnya seperti ini. Maka seharusnya di sini akan tampil berapa harga jual kartu Telkomsel yang kuotanya 3 GB. Lalu kalau kita pilih kartu Telkomsel, kalau misalnya 5 GB kuotanya berapa harganya? Kalau kita pilih misalnya 10 GB berapa harganya? Begitu juga nanti kalau misalnya kita pilih yang kartu XL. Jadi sekali lagi harga itu tampil pada saat kita pilih salah satu item dari kuota. Baik, kita lihat prosedurnya seperti apa. Nah, karena tadi perintahnya itu terjadi pada saat kita pilih item dari kuota, maka
combo box kuota inilah yang akan kita double klik. Coba kita double klik, nanti akan, oke, saya hapus dulu. Terbentuk prosedur private sub kuota selected index changed. Jadi codingnya tinggal kita buat seperti ini. Jadi kita seleksi dulu, kalau dipilih Telkomsel atau XL atau YM3. Jadi kita buat dulu seperti ini. If jika nama operator yang dipilih adalah Telkomsel, then sekali lagi penulisan teks dari nama operator harus sama dengan ini. Jadi item-itemnya tadi. Kalau kita pilih nanti Telkomsel, apa yang terjadi? Kalau misalnya else if yang teks dari nama operator itu atau yang item yang kita pilih dari nama operator adalah XL, maka apa yang terjadi? Begitu juga misalnya kalau kita pilih YM3. Nah, sudah terbentuk konstruksi untuk kondisi induknya atau kondisi utamanya. Jadi kondisi utamanya itu adalah pemilihan item-item dari nama operator. Lalu setelah kita pilih nama operatornya, tentu di sini kita pilih kalau 3 GB berapa harganya, kalau misalnya 5 GB berapa harganya, 10 GB berapa harganya. Begitu juga nanti untuk Excel. Kalau dipilih Excel, kalau 3 GB berapa harganya, 5 GB berapa harganya, 10 GB berapa harganya. Begitu juga kalau YM3. Jadi tinggal kita buat lagi kondisi bersarang di sini. Jadi tinggal kita buat konstruksinya sama seperti ini tadi. Tinggal kita buat lagi. If kalau nanti kita pilih 3 GB, nah lihat tadi 3 GB itu adalah item dari kuota, berarti kita sebutkan di sini kuota titik teksnya yang kita pilih adalah 3 GB, maka apa yang terjadi? Kita juga bisa memilih else if pilihan kuota itu nanti adalah yang 5 GB. Dan kita juga bisa pilih yang 10 GB. Jadi konstruksinya seperti ini. Oke, jadi ini sekarang sudah ada subkondisinya. Jadi kondisi utamanya tadi adalah nama operator. Kalau kita pilih Telkomsel, lalu kalau kuotanya 3 GB berapa harganya? Berarti tinggal kita buat di sini harganya. Nah, ini tadi namanya HRG jual, berarti tinggal kita buat HRG jual titik teksnya adalah misalnya harganya kita buat misalnya 30.000. Nah, 30.000. Jadi di sini sudah terdeskripsi, sudah bisa tergambar sebenarnya. Kalau kita pilih kartu Telkomsel dengan kuota 3 GB, maka harganya misalnya 30.000. Nah, 30.000 hanya berlaku ketika kita pilih kartu Telkomsel dan 3 GB. Tentu tidak berlaku nanti kalau kita pilih kartu XL, walaupun kuotanya 3 GB, tentu berbeda harganya. Ini juga kita buat kalau kita pilih yang 5 GB dengan kartu Telkomsel, mungkin harganya 40. Kalau misalnya kita pilih yang 10 GB, mungkin harganya 60.000. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekali lagi untuk XL juga berlaku hal yang sama. Jadi bagaimana juga kalau kita pilih kartu XL tetapi yang 3 GB berapa harganya, yang 5 GB berapa harganya. Oleh karena itu, maka konstruksi nestednya tinggal kita letakkan di dalam ini. Jadi tinggal kita buat seperti tadi. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Kalau saya pilih Excel nanti kalau 3 GB berapa harganya, mungkin ini 20.000. Kemudian kalau 5 GB mungkin 35. Kemudian kalau 10 GB kita buat saja misalnya 45. Begitu juga kalau dia YM3. Jadi kalau YM3 tinggal kita buat juga misalnya kalau kita pilih misalnya YM3 kalau 3 GB berapa? Mungkin 25 misalnya kita buat supaya berbeda. Kalau 5 GB kita buat saja misalnya 40. Kemudian kalau 10 GB kita buat saja misalnya 50. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat sekarang konstruksinya sudah lengkap. Nah, kondisi utamanya tadi yang ini.
Jadi nama operatornya Telkomsel, kemudian nama operatornya XL, kemudian nama operatornya IM3, dan ditutup oleh if. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ini. Di dalam kondisi ketika kita pilih Telkomsel, maka ada seleksi terhadap kuota. Jadi ini 1. Ini 2, kemudian ini yang ketiga. Jadi ini 1, ini 1, 2, ini 1, 3. Nah ini 2, 1, ini 2, 2, ini 2, 3. Ini 3, 1, ini 3, 2, ini 3, 3. Jadi syarat ketiga pada saat kita pilih nama operator yang IM3 atau tadi yang kondisi yang ketiga. Jadi inilah yang disebut dengan bersarang. Jadi 3 GB dengan harga 30.000 itu, 5 GB dengan harga 40.000, 10 GB dengan harga 60.000 ini hanya berlaku ketika kita pilih kartu Telkomsel. Kemudian 3 GB dengan harga 20.000, kemudian 5 GB 35.000 dan 10 GB 45.000 ini hanya berlaku ketika kita pilih yang XL. Begitu juga ini di bawah, kondisi ini hanya berlaku ketika kita pilih kartu IM. Nah, seperti itu konstruksi ketika kita gunakan nested. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita pilih dulu nama operator Telkomsel misalnya. Kemudian kalau misalnya kita pilih kartu Telkomsel yang 3 GB, maka harganya ini. Kemudian kita pilih misalnya yang 5 GB, maka harganya ini. Kita pilih misalnya yang 10 GB, maka harganya ini. Tentu berbeda nanti kalau misalnya kita pilih yang XL. XL 3 GB misalnya kita pilih, harganya 20.000. Coba tadi kita pilih yang Telkomsel. Telkomsel itu yang 3 GB, harganya 30.000. Begitu juga nanti kalau IM3. IM3 kita pilih yang 3 GB, harganya 25. Kemudian 5 GB harganya 40.000. Jadi IM3 tadi kalau kita lihat di codingnya, IM3 itu harga 5 GB-nya adalah 40.000. Harga 10 GB-nya adalah 50.000. Sekarang kita coba lihat ini. Seharusnya ini tadi kalau misalnya kita pilih Telkomsel. Nah, seharusnya kalau kita pilih tadi Telkomsel ini atau XL atau IM3 atau item-item yang ada di nama operator, seharusnya ini tadi dihapus. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi perintahnya kita letakkan di nama operator. Coba kita stop dulu. Kita double klik nama operatornya. Nah, di nama operator ini tinggal kita hapus kuotanya. Kuota titik teks sama dengan 0. Kemudian harganya juga harga jual. Teksnya juga kita buat 0. Kemudian kita fokuskan dia ke kuota. Kuota fokus. Oke. Jadi ketika kita pilih item-item atau kita ganti item-item di nama operator, maka kuota dikosongkan, kemudian harga dikosongkan, dan fokusnya di kuota. Coba kita jalankan seperti tadi. Kita pilih Telkomsel di nama operator, kemudian ini misalnya kita pilih 5 GB. Lalu kalau kita pilih lagi nanti kita ganti kartunya, misalnya seharusnya ini tadi terhapus karena codingnya tadi sudah kita buat di sini. Jadi coba kita lihat, kita pilih misalnya XL, maka ini sudah terhapus dan fokusnya dipindahkan ke combo box kuota. Nah, coba kita klik lagi IM3, maka ini dihapus. Nah, sekali lagi terjadi pada saat kita pilih item dari nama operator. Makanya event yang kita pilih di sini selected index changed. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah contoh misalnya kita pilih
Excel lah yang 10 GB. Kemudian kita lihat di sini, ketika kita pilih 10 GB, kita harganya ini 45.000. Nah, seperti kemarin di tugas yang saya kasih, jumlah bayarnya berapa kita buat, misalnya kita buat 50.000. Jadi uangnya ada 50.000, kita inginkan kalau kita enter di sini, ini tampil kembaliannya. Kita enter, maka tampil kembaliannya. Jadi rumus kembaliannya ini jumlah bayar dikurangi dengan jumlah bayar dikurangi dengan harga jual. Nah, sisanya adalah ini, kembaliannya ini. Jadi sekali lagi terjadi tadi pada saat kita enter di, kita tekan tombol enter di jumlah bayar. Nah, kita lihat. Kita double klik di jumlah bayar. Kemudian kita ganti eventnya di sini, kita pilih yang key press. Nah, kita lihat codingnya adalah ini. Jadi private sub jumlah bayar key press. Kemudian kita definisikan variabel untuk menampung nilai ASCII dari tombol yang ditekan. Kemudian kita definisikan juga variabel untuk mengkonversi teks harga dan teks jumlah bayar. Jadi kita asumsikan variabel yang menampung teks jumlah harga itu nanti adalah harga, kemudian jumlah bayar itu ditampung oleh variabel J bayar dengan tipe double. Jadi tinggal kita buat di sini, if tombol 13 untuk tombol enter adalah 13, maka dikonversikan dulu teks dari text box yang bernama HRG jual tadi, dikonversi menjadi angka dan disimpan di dalam variabel harga. Begitu juga untuk CLH bayar. Jadi string atau teks yang berada di text box jumlah bayar dikonversikan menjadi angka, disimpan di dalam variabel J bayar yang tadi tipenya adalah double. Setelah itu baru kita lakukan proses pengurangan dan kita tampilkan ke text box kembali. Jadi teks dari text box kembali ini isinya diambil dari jumlah bayar dikurangi dengan nilai dari variabel harga. Makanya tadi muncul seperti ini ketika kita enter di text box jumlah bayar. Jadi kita buat di sini misalnya 50.000, kita enter, maka tampil di sini sisa kembalian, karena rumus sisa kembalian itu tadi adalah jumlah bayar, jadi jumlah bayar dikurangi dengan harga jual. Jadi harga jual ini tadi sudah kita simpan di dalam variabel harga, makanya tampil seperti ini. Kemudian misalnya kalau kita batalkan ini, coba kita lihat. Nah, seharusnya pada saat kita pilih tadi salah satu jenis kuotanya, seharusnya kursornya kita inginkan supaya langsung masuk ke jumlah bayar ini, text box jumlah bayar. Pada saat kita pilih item-item dari kuota, supaya fokus kursor itu ke sini, ke text box ini, karena kita nanti tinggal masukkan berapa jumlah bayar. Oleh karena itu kita tambahkan codingnya di coding ketika kita seleksi item ini. Kita lihat, kita double klik saja kuota. Nah, tinggal kita buat di sini di paling bawahnya. Kita tambahkan di sini jumlah bayar titik fokus. Jadi yang ini tadi, setiap dipilih item ini maka fokus kursornya adalah jumlah bayar. Sehingga kalau kita jalankan, maka ketika kita pilih salah satu item dari kuota, maka fokus kursor itu langsung ke jumlah bayar. Jadi tinggal kita masukkan. Ya, jadi pilih. Nah, seharusnya tadi juga ketika kita pilih item-item dari kuota, seharusnya tadi jumlah bayar dan kembalian itu dikosongkan. Jadi tinggal kita tambahkan codingnya. Kuota kita double klik di bagian terakhir. Tinggal kita buat jumlah bayar itu teksnya kita buat kosong, dan kembalian teksnya juga kita buat
kosong. Nah, sehingga kalaupun nanti dia sudah terisi, kalau kita rubah kuotanya maka dikosongkan. Misalnya kita buat di sini 50.000. Nah, ketika kita pilih lagi misalnya kuotanya, maka ini dikosongkan. Jadi kita bisa menginput data yang baru. Nah, untuk tombol batal itu ya untuk mengosongkan teks yang ada di objek text box dan combo box, kemudian kursornya difokuskan ke nama operator. Jadi kalau kita jalankan, ini sudah kita isi misalnya, kemudian kita batalkan, maka semua dikosongkan ini teksnya, kemudian kursornya dipindahkan ke nama operator. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tambah ke daftar, ya, kita pilih misalnya, kita inginkan kalau kita klik tambah ke daftar, maka nama kartu yang kita pilih, kemudian kuotanya dan harganya itu ditampilkan sebagai item si list box ini. Jadi tadi ini namanya, jenis objeknya adalah list box, kemudian namanya tadi kita buat daftar. Jadi sekali lagi, ketika kita klik tambah ke daftar, maka kita inginkan teks dari nama operator, kemudian kuota dan harga ini dijadikan sebagai item si daftar ini. Misalnya kita pilih yang lain misalnya. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya konsepnya sama seperti ketika kita tambahkan item ke dalam combo box. Jadi nanti tinggal kita sebutkan apa nama objeknya. Jadi kita lihat saja. Kita double klik tombol tambah ke daftar karena perintahnya kita lakukan pada saat kita klik tombol ini. Nah, perintahnya adalah ini. Jadi tinggal kita sebutkan nama objeknya tadi adalah daftar, nama objek ini adalah name-nya tadi adalah daftar. Ini ya, daftar. Kemudian apa yang kita lakukan? Item.add. Jadi sintaks untuk menambahkan item ke dalam list box sama dengan sintaks ketika kita tambahkan item ke dalam combo box. Jadi sama. Jadi tinggal kita buat seperti tadi. Nama objeknya adalah, nama objek list boxnya adalah daftar, .item.add. Kemudian kita ambil teks yang berada di nama operator. Jadi kita coba jalankan dulu. Kita buat seperti ini. Nah, kita lihat daftar .item add nama operator teks. Ambil teks yang ada di nm operator ini tadi, nama objeknya adalah nm operator. Ini operator penggabungan. Karena ini string, yang kita gabungkan adalah string, maka operator ini adalah operator penggabungan string. Kita gabungkan dengan spasi. Jadi kita buat tulisan yang kosong di situ. Kita buat buka kutip, spasi, kemudian kutip. Kemudian kita gabungkan lagi dengan teks yang ada di objek atau combo box yang bernama kuota. Kemudian kita gabungkan lagi dengan .2. Kemudian kita gabungkan lagi dengan teks yang ada di objek HRG jual. Jadi yang ini. Makanya hasilnya seperti ini. Jadi Telkomsel ini tadi dari Telkomsel ini adalah teks dari nama operator. 5 GB itu teks dari kuota, dan 40.000 ini adalah teks dari harga jual. Jadi harga jual 40.000, 5 GB adalah kuota, kemudian Telkomsel adalah nama operator. Begitu cara untuk menambahkan item ke dalam list box. Sekarang coba kita batalkan dulu. Kalau kita menghapus item yang ada di dalam list box, maka kita tinggal menggunakan event
boleh klik atau double klik. Jadi misalnya event yang saya gunakan di sini, ketika saya double klik maka ini hilang. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, tinggal kita double klik list box ini karena objeknya adalah ini. Double klik, kemudian kita pilih event klik. Kita ingin tadi eventnya terjadi pada saat double klik. Kita pilih ini. Nah, perintahnya adalah ini. Jadi sebutkan nama objeknya, kemudian items, karena yang kita hapus adalah items. Jadi kalau misalnya saya jalankan lagi, dapat seperti ini. Nah, ketika kita hapus yang ini misalnya, maka yang dilakukan itu adalah item yang ada di dalam daftar dihapus. Nah, yang ada dalam kurung ini adalah identitas dari item yang dihapus. Jadi perintah ini daftar titik selected index, ini artinya ambil indeks atau nomor item yang diseleksi dari list box yang bernama daftar. Jadi supaya bisa diketahui ini nomornya atau indeksnya berapa, maka perlu ini nama objeknya daftar, kemudian perintah selected index. Jadi sudah dibaca ini, kemudian di remove, dihapus. Makanya ini ketika kita double klik tadi, eventnya terjadi pada saat kita double klik. Ketika di double klik, maka itu terhapus. Jadi bukan ini yang dihapus tadi, karena yang kita pilih bukan ini tadi. Nah, kita pilih terhapus. Nah, itu untuk menghapus item yang ada di dalam list box. Nah, untuk keluar, tentu perintah untuk keluar. Tetapi untuk keluar ini, coba kita lihat. Kita coba double klik. Nah, untuk keluar ini nanti kita coba buat satu kotak pesan. Jadi, kita buat seperti ini. Ada kotak pesan untuk konfirmasi. Deklarasikan sebuah variabel dulu, dim pesan, nama variabelnya adalah pesan, s string sama dengan misai box. Ini tulisan yang akan kita tampilkan ke kotak pesan. Jadi tujuan kita ini adalah membuat kotak pesan ketika kita klik tombol keluar sebagai kotak untuk menyampaikan informasi, konfirmasi untuk keluar atau tidak. Jadi strukturnya adalah misai box, kemudian ini teks yang ditampilkan di kotak pesannya, kemudian style dari kotak pesannya adalah misai box titik question tambah misai box yes no. Jadi misai box style yes no ini nanti untuk menampilkan tombol yes dan no. Kemudian ini titelnya konfirmasi. Nah, baru kita buat jika pesan ini tadi adalah ini misai boxnya. Jika dari kotak pesan itu yang dipilih adalah tombol yes atau VB yes, maka N. Atau ini juga boleh ya, Anda gunakan me, kalau hanya satu form dia me close. Nah, coba kita jalankan. Kemudian kita klik keluar. Nah, ini akan muncul ini. Jadi perhatikan tadi. Dim pesan S string misai box. Jadi misai boxnya ini, kotak ini. Kemudian yakin ingin keluar. Nah, ini tulisan ini. Kemudian misai box style question tambah misai box style yes no. Jadi stylenya adalah question, pertanyaan. Kemudian kita tambahkan dengan ada tombol yes dan no. Nah, yes dan no. Kemudian konfirmasi adalah titelnya. Kemudian if pesan sama dengan VBS. Apabila di kotak pesan ini dipilih tombol yes, maka close. Jadi kalau kita pilih yes, maka ditutup. Nah, itu pemakaian dari kotak pesan. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita pilih Telkomsel misalnya, kemudian 5 GB, kemudian kita buat di sini 50.000, kita enter. Kita tambahkan ke dalam daftar. Kemudian kita pilih lagi. Nah, seharusnya ketika kita pilih ini juga tadi item-item dari nama operator, seharusnya tadi kan jumlah bayar dan kembalian itu juga dikosongkan. Jadi ketika kita pilih item dari nama operator, jumlah bayar dan kembalian itu dikosongkan. Berarti tinggal kita double klik
nama operator. Nah, tadi yang kita kosongkan hanya kuota dan harga jual. Kita tambahkan jumlah bayar, JLH bayar, teksnya juga kita buat kosong, dan kembalian juga kita buat kosong teksnya. Sehingga kalau kita jalankan lagi, maka ketika nanti kita pilih salah satu, kita pilih kembali salah satu item dari nama operator, maka dikosongkan. Harga jual ini kuota harga jual, jumlah bayar dan kembalian itu dikosongkan karena tadi sudah kita buat di sini. Jadi kuota, harga jual, kemudian jumlah bayar dan kembalian itu dikosongkan. Kemudian fokusnya adalah di kuota. Jadi kita buat lagi misalnya kemudian kita pilih misalnya nama operator, maka dikosongkan dan fokusnya ke kuota. Oke, prosedur coding yang tidak perlu seperti ini dihapus saja. Jadi seperti itu implementasi dari nested if. Sangat sederhana sebenarnya, tinggal kita ulangi saja konstruksi dari if. Nah, bagaimana misalnya kalau ini kita rubah menjadi select case? Boleh. Jadi tinggal kita ikuti konstruksi dari select case. Atau misalnya kita campur dengan select case. Jadi contoh misalnya saya gunakan di kondisi ini atau di kondisi yang pertama ini saya gunakan select case. Jadi di pertama kita gunakan if, kemudian untuk subkondisinya kita gunakan select case. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini misalnya. Nanti ini kita hapus. Nanti ini tinggal kita hapus. Kita buat dulu supaya ada panduan. Select case. Nah, case yang kita seleksikan kuota. Kuota itu nanti kan isinya ada 3 GB, ada 5 GB, ada 10 GB. Jadi tinggal kita buat kuota titik teks. Case-nya apa saja? Case-nya 3 GB. Kemudian case-nya kalau 5 GB. Kemudian case-nya kalau 10 GB. Lalu kalau misalnya 3 GB berapa harganya misalnya? Nah, harganya tadi kalau 3 GB 30.000, kalau 5 GB harganya 40.000, kalau 10 GB harganya misalnya 60.000. Nah, bentuk case-nya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita rubah dalam bentuk case penulisan yang ini tadi, kalau misalnya kita rubah di dalam case. Jadi ini boleh kita hapus kalau memang kita mau gunakan yang select case. Ini juga nanti boleh Anda rubah menjadi select case. Atau yang ini Anda gunakan select case baru if ini. Ya, jadi boleh nanti dipraktekkan. Jadi penggunaan select case dan if itu boleh dikombinasikan. Jadi contoh misalnya seperti ini tadi sudah kita kombinasikan di kondisi yang pertama ini, bagian if yang pertama, di dalamnya di subkondisinya kita gunakan model select case. Coba kita jalankan. Kita pilih yang 3 GB. Nah, tetap didapatkan. Nah, sama seperti if tadi. Kita pilih yang 5 GB, harganya 40.000. Kita pilih yang 10 GB, harganya Telkomsel yang 10 GB. Nah, kenapa ini tidak dapat? Karena ini GG. Nah, sementara yang di atas ini kan di kuota kan syaratnya kan isi kuota harus 10 GB bukan GG. Maka ini tidak dijawab. Nah, kita perbaiki dulu. Jadi harus hati-hati. Jadi isi item dari kuota itu harus sama dengan yang kita persyaratkan di sini. Kita jalankan lagi, kita lihat. Nah, ini 3 GB harganya 30, kemudian 5 GB harganya 40, dan yang 10 GB harganya 60. Jadi begitu teman-teman cara penggunaan
nested if di dalam bahasa pemrograman visual. Tentu kita harus mengikuti konstruksi ini, dan kemudian kita boleh mengkombinasikan penggunaan if dan select case dalam mengerjakan kasus seleksi atau conditional statement. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.